ketika kau menjadi public figure, otomatis ada batasan-batasan tertentu. Ada hal yang tidak bisa kau lakukan. Dan awalnya ketika saya main TikTok itu cuma untuk fun aja gitu. Gue pengen nunjukin kegilaan gue nih, gitu. Gitu. Pengen pakai baju juga yang seksi-seksi. Kau mau menyampaikan sesuatu yang benar harus dengan cara yang baik. Udah lama di Jakarta nih kan ya? Udah hampir. Udah masih dari 2013 lah sampai sekarang. Oh iya. Itu pas pertama datang tuh kayak ada apa gitu? Insecure apa yang beda banget itu sampai bilang, "Wih, ini." Insecure karena kenapa teman-teman gue semua pintar-pintar sih? Kayak lebih insecure, sebenarnya insecure bukan ke fisik ya, ke kualitas. Iya, benar, ke kualitas diri orang-orang di circle-nya kakak gitu. Mereka lebih pintar, ya nggak bisa, harus kejar nih, kayak gitu. Saya nggak mau jadikan rasa insecure itu sebagai batu sandungan, gitu. Tapi dia harus jadi batu loncatan. Kayak insecure boleh banget. Manusiawi. Dan ketika kau insecure, kau akan tahu gitu kan, apa yang harus saya benahi lagi, apa yang harus saya kejar, apa yang harus saya ini lakukan, next stepnya apa, kayak gitu. Ini tergantung ke bagaimana kau merespon rasa insecure itu. Bisa dibilang kakak punya sepak terjang sampai saat ini ya. Dari misalnya kakak dari daerah, dari kita punya tanah Papua sendiri, kakak pindah karena kakak merasa kayak ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki begitu. Terus masuk di mana kakak kuliah, terus ajang menjadi Miss Indonesia yang menurut saya kayak itu bukan suatu hal yang gampang, itu ya susah gitu. Terus itu kan pasti membuat kakak jadi seseorang yang kayak apalagi sudah masuk ajang seperti ini, kayak dilihat oleh banyak orang tuh sorot kakak, terus kayak kakak ini boleh, saya bisa jadikan dia panutan gitu kalau dia gitu. Kira-kira kakak punya beban moral tersendiri kayak tidak selama ini? Iya, pastinya ada, tapi kakak nggak pengen jadikan itu sebagai beban ya. Jadi ketika kau menjadi public figure, otomatis ada batasan-batasan tertentu. Ada hal yang tidak bisa kau lakukan gitu. Ya, public figure sebaik-baiknya dia pasti ada hal-hal ya gitulah ya gitu. Hal-hal pasti ada baik buruknya lah. Ya kali, ya kan, pasti ada baik buruk. Ya kali gue perfect terus nggak mungkin kan? Bener. Ya kali gue ngupdate di TikTok gue lagi clubbing, kagak kan? Betul sih. Karena bisa aja sebenarnya tuh bisa aja tergantung apa yang kau lakukan di clubbingnya di klub gitu kan. Jadi kembali ketika saya menjadi public figure, saya tuh kayak harus berhati-hati dalam berbicara, harus berhati-hati dalam bertindak karena kok adalah sorotan. Jangan terlalu ngerasa bahwa kok dikenal jadi kok bebas berbicara tanpa kok pikir panjang dampak itu apa. Seperti itu. Dan awalnya ketika saya main TikTok itu cuma untuk fun aja gitu. Gue pengen nunjukin kegilaan gue nih, gitu. Gitu. Pengen pakai baju juga yang seksi-seksi. Tapi sejak ngelihat algoritma di TikTok, permisi yang ikutin anak SD sama SMP lumayan banyak. Jadi agak susah ini. Dan kalau kita di Indonesia kan orang tua masih darurat untuk mengontrol anak-anak megang. Jarang ada yang mengontrol sampai kemana-mana sudah pakai tablet. Iya, anak-anak sekarang mainnya bukan mainan yang kayak dulu masuk di kota. Bener banget tuh mainan sekarang kita dulu nggak sih? Anak umur 2 tahun aja HP sekarang. Benar. Dan mereka tuh masih darurat mengontrol konten-konten apa yang akan ditonton sama anak-anak mereka. Nah itu dia, kayak kakak tuh kalau di TikTok jarang sekali mau posting baju seksi, padahal kayak udah greget banget nih. Kan akun gue nih gitu. Tapi pengen yang kayak look at me gitu. Gak bisa. Karena yang komen tuh adik-adik masih adik-adik bocil-bocil kayak gitu. Aduh kakak idola kayak iya, I know, tapi ini kan mau dibuat untuk 18 ke atas, ngapain kamu kesini gitu. Jadi ada beban gitu, beban kayak tanggung jawab juga gitu loh ya. Kayak even kita ngerasa adalah TikTok ataupun Instagram itu adalah rumah kita gitu kan. Ini kan rumah elektronik kalau mau dibilang ya. Bebas sebenarnya, bebas berkarya gitu. Dan tergantung kembali ke masing-masing gitu kan. Apakah dia mau dengan tanpa ngefilter mau masukin atau enggak gitu. Tujuan dia
ini untuk apa gitu. Kalau kakak emang mau menunjukkan berbagi hal yang positif di situ dengan kakak punya daily life seperti apa, seperti simple aja kayak gitu. Makanya kayak nggak bisa ngapa-ngapain kecuali buat second account untuk teman-teman dekat doang. Kayak gitu. Nah, ngomongin soal sorotan nih, pernah nggak, apalagi di Indonesia nih kan ya, Iya. oh netizennya, maha benar banget, udah ngalahin Tuhan. Semua apa aja tuh kayak jadi sorotan dari Apa ya mereka. sorotan, ya itu kan apa? Pernah nggak sih ngerasa pengen ngilang dulu gitu? Kan ada dulu artis yang hiatus berapa tahun, Muncul Pernah lagi, timbul muncul tenggelam. Bener. Pernah merasakan perasaan kayak kesel dengan netizen yang so tahu, tapi pengen hilang atau hiatus enggak? Gitu. Karena kakak tipe orang yang sangat masa bodoh. Kayak lu mau ngomong sampai berbusa ketemu sama Tuhan juga bodo amat. Terserah kok. Betul lah ya. Tapi ada di mana ada satu momen, mungkin Rosi tahu, kakak punya video pernah viral. Padahal sebenarnya maksud yang kakak sampaikan baik, hanya saya memang cara pengemasannya emang drama sekali kakak gitu. Jadi kakak ngelihat juga gitu, puji Tuhan ketika bertemu dengan dengan momen masukan negatif dari netizen itu, jadi bisa membuat kakak kayak lebih kayak ngeval diri sendiri. Apa yang salah? Kenapa saya bisa berbuat kayak gini? Apakah saya menyakiti perasaan orang gitu? Malah jadi introspeksi gitu ya. Iya benar, ini kembali lagi kita merespon tindakan ini kan, merespon itu negatif atau positif gitu. Dia ambil positifnya dengan mengevaluasi diri. Karena kakak tuh, kalian tahu ketika seseorang berada di puncak, di atas dia akan bertemu dengan momen namanya star syndrome, iya nggak kak? Orang TV pasti tahu. Dan kakak ngerasa kakak pernah berada di fase itu. Dan fase itu adalah ketika video itu viral. Jadi ngerasa bahwa saya ini adalah public figure, orang mau dengar saya bisa ini gitu kan. Wah, Nana Papua so followers banyak ini. Kamu itu kenapa tersiksa kan dengan Nana Papua yang bicara yang gue lu sebenarnya maksudnya itu baik, mau menjelaskan bahwa kita dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi. Mau dari budaya, bahasa, gaya sosial, lifestyle seperti itu, harus bisa cepat beradaptasi. Cepat membawa diri toh. Ya, itu adalah sebenarnya intinya seperti itu. Tapi karena kakak punya cara penyampaiannya tuh yang terlalu menggebu, arogan gitu, kembali lagi karena ngerasa bahwa saya udah di atas nih. Dan thank God dengan momen itu jadi kayak wow, saya kenapa begini gitu. Wah, ini udah ada yang gak beres dengan saya ini gitu. Jadi ngeval sendiri, dan puji Tuhan saya berterima kasih kepada netizen itu gitu. Even emang pada dasar mereka gak suka gitu, lari dari maksud dari video tuh sampai ngehina, maki, bawa fisik kayak gitu, kayak lu mati aja deh kayak gitu. Banyak, ada juga yang pernah ngomong kayak gitu. Belum mati gitu. Iya kayak gitu. Kalau main medsos tuh harus mental kuat. Bener-bener banget. Orang punya. Itu sampai kayak 3 hari nggak tidur sih, kayak aduh pikir kayak pikiran banget itu mental. Kayak itu artis-artis gede itu memang mereka luar biasa. Gue cuma tahan banting parah. Gue yang diomongin satu Papua kemarin aja tuh udah kayak gitu. Di satu Indonesia. Ini satu Indonesia. Udah tuh akhirnya kayak oke, ini jadi introspeksi diri dan jadi titik balik di mana untuk lebih berhati-hati dan ngefilter apa yang kau inginkan. Jadi tuh kakak belajar, kau mau menyampaikan sesuatu yang benar harus dengan cara yang baik.